Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai subquery. Nah, kali ini kita akan belajar lagi cara baru dari yang semisal subquery, yaitu sekarang kita akan belajar yang namanya Common Table Expression atau disebut CTA. Nah, CTA ini merupakan hal yang baru ya di MariaDB atau MySQL. Bagi teman-teman yang saat ini menggunakan MySQL di bawah versi 8, nggak akan bisa menggunakan perintah CTA ini. Atau teman-teman yang mengikuti tutorial ini menggunakan MariaDB juga belum bisa menggunakan perintah CTA ini jika teman-teman menggunakan MariaDB versi 10.2.1 ke bawah. Jadi perintah CTA ini kalau untuk MySQL ada sejak versi 8.0 ke atas. Nah, kalau misalkan MariaDB ada sejak versi 10.2.1. Nah, kita untuk tutorial ini ada 3 subtopik yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait dengan perintah dari CTA itu sendiri. Yang kedua kita gunakan contoh sederhana supaya teman-teman bisa paham dulu. Kemudian yang ketiga kita coba CTA yang lebih kompleks. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu perintah dasar CTA. Jadi perintah dasar CTA ini dimulai dengan kata kunci with. Nah, setelah with ini diikuti dengan nama CTA-nya. Nah, setelah nama CTA baru kolom list. Nah, kolom list ini sifatnya tidak harus kita tulis ya. Jadi si MySQL atau MariaDB ketika kita tidak menulis kolom listnya, maka dia akan mengambil semua kolom dari query yang ada di dalamnya ini, yang ada di dalam sini. Kemudian diikuti dengan as query dalamnya. Kemudian di bawahnya ini baru perintah untuk memanggil CTA-nya namanya. Nah, CTA ini kita bisa gunakan untuk select, update, delete, bahkan untuk view juga bisa. Oke, kita untuk latihan akan menggunakan database yang sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan database DMS. Bagi teman-teman yang belum memiliki databasenya, teman-teman bisa mengambil di channel ini, ada mungkin link videonya bisa dicek di atas ini. Oke, nanti teman-teman ambil di deskripsi untuk file downloadnya, kemudian teman-teman restore di lokal komputer teman-teman dan ikuti tutorial ini. Oke, kita akan menggunakan 2 tabel sederhana, yaitu SIM City dan SIM Province. Jadi kita akan menggunakan 2 tabel SIM City yang ini yang memiliki 4 field. Yang satu city ID sebagai primary key, kemudian ada city name, ada province ID. Nah, province ID ini adalah ID yang foreign key dari province. Kemudian kita gunakan yang kedua, SIM province yang ini. Nah, ini memiliki 4 field juga. Memiliki province ID sebagai primary key yang bertamu ke city yang ini ya.
Nah, kita akan coba joinkan, kemudian kita akan menggunakan cara CTA ini. Oke. Pertama kita akan melakukan select dulu sebelum. Jadi caranya supaya teman-teman bisa lebih mudah. Pertama, teman-teman miliki dulu sebuah query untuk mendapatkan datanya. Jadi kita misalkan select bintang from SimCity. Kayak gini aja dulu. Oke, setelah ini dapat, baru teman-teman bikin alias, misalkan C, kemudian inner join sim province, ini misalkan S, using, kita gunakan using province ID. Nah, kita coba jalankan. Apa ini? Oh, province ID. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan datanya. Nah, setelah teman-teman berhasil mendapatkan datanya, baru teman-teman filter berdasarkan kolom yang teman-teman butuhkan saja. Misalkan saya membutuhkan city ID, kemudian saya membutuhkan city name, kemudian teman-teman bisa pilih juga province name. Nih, kita jalankan. Kita sudah mendapatkan datanya. Nah, kemudian kita tambahkan perintah dari CTA-nya. Kita tambahkan with. Nah, kemudian nama dari CTA-nya misalkan table 1. Setelah itu boleh teman-teman panggil lagi ini ke atas ini sebagai field kolom list, ataupun teman-teman juga biarin seperti ini langsung S ini ya, kurung buka. Nah, kemudian teman-teman masukin query yang udah ada datanya ini ke dalam sini, ke dalam alias ini. Oke, ini sudah kita masukkan. Nah, kemudian di bawahnya baru kita lakukan select. Misalkan di sini select bintang from table 1 yang dari sini. Kita panggil ke sini titik koma seperti ini ya. Kalau kita jalankan sama hasilnya. Kalau misalkan di sini kita ambil hanya province yang ini, province name ya. Ini kita taruh di sini. Kemudian kita tambahkan listing ya. Jalankan, maka kita akan mendapatkannya. Jadi ini adalah CTA yang kita panggil dari sini. Nah, CTA ini cara kerjanya hampir mirip dengan subquery yang berada di dalam from ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah melihat video sebelumnya, subquery di dalam from itu hampir mirip dengan CTA ini. Tetapi dari MySQL-nya sendiri atau MariaDB menyarankan untuk menggunakan CTA ini ketika teman-teman memang membutuhkan subquery semisal dari subquery yang di dalam from itu. Karena ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang subquery yang berada di dalam from derived table itu. Oke, ini sudah kita dapatkan. Nah, ini contoh sederhananya. Saya rasa kalau teman-teman sudah pernah mempelajari subquery, ini cukup mudah ya.
Di sini teman-teman bisa menambahkan kondisi juga boleh. Misalkan where karena di sini adanya province name. Nah, ini kan ada 3 nih province name. Maka kita tidak bisa province ID nih. Kalau kita tambahin province ID sama dengan 33, ini nggak bisa karena province ID ini tidak kita panggil. Tuh, tidak ada karena di sini tidak kita panggil province ID. Kalau misalkan kita jalankan sekarang, baru bisa karena ini sudah ditambahkan province ID-nya. Jadi gitu ya, ini contoh sederhananya kita menggunakan CTA. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan lebih dari satu CTA ya? Oke, kita langsung gunakan yang selanjutnya, CTA lanjutan ya. Kita akan menggunakan yang SIM SPK. Kita lihat SIM SPK ini isinya itu ada cards ID ya untuk yang foreign key-nya, foreign key. Yang lainnya nggak ada. Kemudian kita coba SIM cards. Ini nggak bisa karena di sini nggak ada end statement ya. Tambahan end statementnya. Nah, ini di sini ada lumayan banyak foreign key ya, ada tipe, varian, model, brand. Nah, kita coba nanti joinkan ya dengan menggunakan cara CTA ini. Oke, kita coba mendapatkan. Pertama seperti biasa kita bikin perintah sederhana dulu, baru kita modifikasi ya, supaya ketika teman-teman membuat query yang kompleks itu dimulai dengan yang mudah dulu. Select bintang from SIM SPK. Mulai aja dengan yang seperti ini dulu. Oke. Sudah kita dapatkan seperti ini. Karena teman-teman ingin mendapatkan sumnya di sini, berarti pertama dikumpulkan berdasarkan apa? Cards ID. Oke, cards ID-nya sudah didapetin. Kemudian di sini sum total price-nya. Total price, kemudian kita tambahkan alias jumlah. Oke, setelah ini kita dapatkan. Nah, kita joinkan dulu. Inner join SIM cards. Oke. Ini kasih alias C. On, kita tidak bisa menggunakan using kayak tadi ya. Karena beda fieldnya, beda penulisannya. S2.cards_id, ini ada S-nya. Sama dengan C.carID. Nah, ini beda ya. Ini ada S-nya, ini nggak ada. Kita tidak bisa menggunakan using. Coba kita jalankan. Nah, belum. Kita group by. Nah, kita ngambil dari S2.carID. Oke, kita sudah dapatkan dari. Kemudian kita dari cards ID ini membutuhkan apa? Kita misalkan ingin mendapatkan brand ID, dan kita juga ingin mendapatkan apalagi yang tadi yang foreign key-nya, model ID. Oke, kita sudah dapatin ini. Ini harusnya sih query-nya ke bawah ya, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Apalah, kita coba jalankan. Sudah kita dapatkan ya. Nah, kita gunakan sebuah perintah CTA ya
with. Nah, kita gunakan tabel 1 aja boleh, ataupun terserah namanya teman-teman, dalam kurung. Nah, kita masukin hasil query ini. Kita masukin ke sini. Oke. Nih. Nah, ini sudah bisa kita panggil di bawah. Select bintang from tabel 1. Nah, kita panggil. Sudah bisa ya. Tetapi tidak hanya seperti ini. Kita mau tambahkan satu lagi CTE-nya. Kita tambahin koma. Nah, kemudian di dalamnya kita buat satu lagi nama aliasnya, nama CTE-nya tabel 2 as. Ini ngambil dari mana? Dari sini. Nah, di dalamnya kita buat select bintang from. Nah, tadi kan ada apa ini tadi? Brand. Kita coba sim brand. Nah, ini kita coba lihat brand itu ada brands ID sama brands name ya. Kita coba sim. Nah, ini sim brand. Oke, sim brand kita inner join kan dengan tabel 1 yang ini. On. Nah, sim brand ini boleh ke sini. Dot brand ID sama dengan tabel 1 dot nih mana brand ID. Oke. Nah, di sini kita bisa panggil nih yang ini tadi apa aja nih, cars ID ini bisa kita panggil ke sini. Kemudian jumlah bisa kita panggil. Kemudian brand name, tadi ada brand name kalau nggak salah ya. Nah, ini brand name ini bisa kita panggil ke sini. Nah, setelah itu ini kita panggil tabel 2. Coba dulu ya. Mudah-mudahan nggak error. Nah, sudah berhasil ya. Brand name kita tambahin lagi satu lagi, misalkan model ID lah sini ya. Kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil dijalankan. Jadi kita sudah membuat 2 buah CTE ya. Nih, tabel 1, tabel 2. Jadi pertama si MySQL atau MariaDB akan mengeksekusi yang bagian atas ini. Ada perintah with, berarti ini ada CTE nih. Simpen di tabel 1. Nah, simpen ini bukan bersifat objek ya. Ini hanya dieksekusi ketika dipanggil aja. Jadi dia akan eksekusi karena ini dipanggil di sini. Dieksekusi, tes yang ini dijalankan. Dapat datanya, kemudian dia joinkan dengan yang sim brand. Dijoinkan berdasarkan apa? Brand ID ini. Setelah dijoinkan, dia akan kembalikan ini nilai value. Value ini akan dipanggil di query selanjutnya menggunakan ini tabel 2. Misalkan di sini juga di filter lagi. Where misalkan jumlah lebih besar dari 2 juta. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi seperti itulah CTE ya, atau Common Table Expression. Ini jauh lebih baik
menurut saya dibandingkan dengan subquery yang berada di dalam PROM, dan lebih mudah kita untuk menghubungkan beberapa subquery ya. Oke, di tutorial ini kira-kira seperti itu. Kita sudah belajar mengenai 3 hal ya di tutorial ini. Pertama, perintah dasar dari CTA-nya itu sendiri yang ini. Kemudian kita sudah mencoba CTA sederhana tadi. Kemudian sekarang juga kita sudah membuat query CTA yang lebih dari 1. Teman-teman kalau mau bikin lebih juga boleh, di sini tinggal tambahin koma lagi dan seterusnya. Bisa lebih dari 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Silahkan teman-teman coba-coba gunakan perintah join dan yang lainnya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.